Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Yang pastinya pada pagi hari ini kita harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Belajar seperti biasanya. Oke, coba diperhatikan dulu kiri kanannya. Coba dilihat di kiri kanannya ada sampah. Ada sampah tidak? Kalau ada sampah, tolong dibuang ke kotak sampah ya. Oke. Diperiksa kembali di kiri kanannya, dicek lagi ada sampah atau tidak. Tidak ada. Kita lanjutkan di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Untuk ketua kelasnya coba dipimpin doa. Ketua kelas. Doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang kita absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, tolong angkat tangan dan bilang hadir ya. Selanjutnya kalau ada temannya yang tidak hadir, tolong kasih keterangan. Alpa, izin, atau sakit. Anissa. Angel. Imam. Jaka. Aurel. Dela. Bayu. Meta. Kiki. Radit. Rafka. Rahmat. Ramadan. Reno. Restu. Alfa ya. Tiara. Yesi.
Oke, untuk memulai pembelajaran kita akan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pancasila. Untuk seluruh siswa, Ibu mohon berdiri ya, berdiri. Yuk. Kita akan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pancasila. Untuk seluruh siswa diharapkan untuk bernyanyi untuk pembukaan ini ya, oke? Yuk, dinyanyi yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yesus dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebenaran kodrat, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Kemarin kita kan sudah mengadakan kesepakatan kelas kan. Kesepakatan kelas itu sudah kita buat, kita sepakati secara bersama-sama. Sekarang Ibu akan mengingatkan kembali apa saja kesepakatan kelas yang kita buat kemarin. Boleh dibacakan, itu ada kesepakatan kelas kita ya. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Kedua, yang ketiga, selanjutnya keempat, yang kelima, yang keenam, yang terakhir nomor 7 apa? Oke, jadi dari kesepakatan kelas ini kalian sudah mengetahui ya, apabila kalian tidak tertib atau tidak mematuhi kesepakatan kelas ini, maka kalian ada sanksinya. Jadi harus ditaati ya peraturan kesepakatan kelas kita ini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan bertanya nih.
Sekarang kan zamannya sudah zaman modern nih ya, sudah maju ya, bukan zaman dahulu lagi. Jadi peranan komputer itu di dunia pendidikan itu apa sih kegunaannya? Ada yang tahu tidak? Oke, apalagi? Ada yang lain? Ada lagi? Selanjutnya? Oke, jadi peranan komputer di dalam dunia pendidikan sekarang itu sangat penting sekali ya. Yang pertama itu meningkatkan kualitas belajar. Jadi dengan adanya komputer yang bisa terhubung ke internet, maka kalian akan bisa mengakses sumber belajar dari berbagai macam ya. Tinggal kita ketik ya, sudah diketik muncul jawabannya. Sekarang sudah mudah, sudah canggih. Yang selanjutnya itu mengikuti kelas online atau daring. Kemarin kan kita pernah ya waktu zaman COVID-19, kita pernah belajar di rumah. Kita menggunakan daring ya atau dalam jaringan. Apa alat yang digunakan? HP atau juga kalau ada laptop bisa pakai laptop ya. Di situ dengan mudah guru menyampaikan pembelajaran, materi dan juga soal-soal melalui jaringan seperti grup WA. Ada grup WA kan kemarin? Ada. Jadi sekarang sudah mudah. Walaupun kita ada hambatan apa untuk belajar, kita sekarang sudah tidak khawatir lagi. Belajar di rumah, guru di rumah, kita bisa tetap belajar ya. Yang selanjutnya itu sebagai alat komunikasi. Contohnya seperti apa sebagai alat komunikasi? Ada yang tahu? Sebagai alat komunikasi. Contohnya kamu menelpon paman di Palembang. Bisa kan kalau sekarang? Kalau zaman dulu, kalau nak saling kasih kabar itu dia ngirim surat. Ngirim suratnya dia bisa lewat pos. Kalau sekarang nggak perlu lagi nak kirim surat lewat pos. Bisa langsung telepon. Yang penting ada pulsanya, ada jaringan internetnya. Dia langsung nyambung ya. Nah, selanjutnya itu memudahkan juga berkomunikasi bisa saling tatap muka. Bukan sekedar suara saja ya, tapi bisa saling bertatap muka dengan video call. Sekarang sudah canggih teknologinya. Oke, yang selanjutnya itu ada pertanyaan yang kedua. Mengapa komputer itu sangat penting ada di sekolahan? Oke, Tiara boleh jawab? Untuk menyediakan pembelajaran audio visual, penelitian, pembelajaran daring, memelihara catatan, membuat dokumen, dan pembelajaran teknologi baru yang terus berkembang. Oke, jadi komputer itu memang sangat penting ya di sekolahan. Karena selain untuk membantu guru, juga untuk memudahkan pekerjaan seseorang. Kalau misalkannya guru ya, dia itu menggunakan media pembelajaran, dia bisa lewat komputer atau bisa lewat laptop ya, atau bisa lewat audio visual ya dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, kalau bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia, contohnya di situ misalkannya kalian ada tugas kata ibu guru, tolong dong bikin sebuah makalah atau resum. Kalian dengan mudah bisa tinggal mengetik dokumen, tidak perlu lagi catat sampai habis. Ya, sekarang pekerjaannya akan lebih mudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjutkan dengan ice breaking dulu supaya tidak tegang. Coba kalian berdiri, semuanya berdiri ya. Berdiri, semuanya berdiri. Biar nggak lemes tuh. Oke, sudah? Kita mulai ya.
Semuanya ikuti gerakan. Landai-landai, tangan dilandai-landai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung, tangan diputar-putar, tangan digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Ciki-ciki bam-bam, ciki-ciki boom, ciki-ciki bam-bam, ciki-ciki boom, bam-bam boom-boom, bam-bam boom, ciki-ciki bam-bam boom. Saya anak yang sehat, saya anak yang kuat, saya cerdas, berpintar, berakhlak mulia. Ciki-ciki bam-bam, ciki-ciki boom, ciki-ciki bam-bam, ciki-ciki boom, bam-bam boom-boom, bam-bam boom, ciki-ciki bam-bam boom, ciki-ciki bam-bam boom, ciki-ciki bam-bam boom. Oke, silakan duduk kembali. Jadi anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang perangkat keras dan perangkat lunak komputer ya. Di sini kita ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu. Satu, mendeskripsikan tentang komponen-komponen komputer. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Dan yang ketiga, itu ada mendeskripsikan jenis-jenis perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi. Di sini Ibu akan bertanya lagi nih. Pernahkah kalian mendengar tentang komponen-komponen komputer? Apa saja? Coba tunjuk tangan dong. Oke. Yaitu bagian-bagian dari komputer, hardware, software, firmware. Oke, jadi komponen-komponen komputer itu terdiri dari 3 bagian. Ada hardware, ada software, dan juga firmware. Kalau software itu adalah hardware itu adalah perangkat keras. Kalau software itu adalah perangkat lunak. Dan yang ketiga ada firmware. Firmware itu adalah pengguna komputer. Sekarang ada yang tahu tidak nih tentang perangkat keras komputer? Oke, Tiara boleh. Yaitu monitor, CPU, mouse, dan keyboard. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu tidak nih tentang perangkat lunak komputer? Oke, ini Radit, boleh. Contohnya apa? Microsoft Word. Apalagi? Internet. Apalagi? Ada apa lagi? Photoshop. Ya, ada apa lagi? Sudah.
Oke, jadi contoh dari perangkat keras itu adalah perangkat keras yang bisa dilihat atau yang bisa dipegang, disentuh. Contohnya itu ada monitor, keyboard, mouse, CPU dan lain sebagainya. Printer juga termasuk ya. Kalau misalkan yang perangkat lunak itu ada apa saja? Ada Microsoft Word, Photoshop, Google juga bisa, internet, ya apalagi banyak. Yang pastinya kalau perangkat lunak itu sesuatu komponen yang tidak bisa dilihat tapi bisa digunakan. Dia berupa aplikasi. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Kegiatan inti. Nanti Ibu akan menayangkan sebuah video tentang materi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Silakan kalian simak lalu kalian catat bagian-bagian terpenting dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer tersebut. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Vivi akan mengenalkan kalian tentang perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer kalian. Kata komputer sendiri berasal dari bahasa Latin dan computare yang artinya menghitung. Jadi, definisi dari komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi berupa output yang terorganisasi di bawah kontrol program dan tersimpan dalam memori. Nah, keunggulan komputer sendiri yang pertama adalah mampu mengakses dengan cepat dan tepat. Mesin ini mampu menghasilkan informasi dari data-data yang sudah lampau. Selain itu, komputer juga mampu memproses data yang sangat besar menjadi sebuah informasi. Komputer juga mampu menyimpan data yang sangat banyak dan mampu melakukan importing dan exporting data yang sudah dirancang khusus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari perangkat keras terlebih dahulu. Perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer. Disebut hardware karena ini merupakan komponen yang dapat dilihat dan kita sentuh atau kita pindahkan. Jadi hardware itu definisinya adalah perangkat yang secara fisik dapat kita pegang, kita sentuh, atau mungkin kita pindahkan. Nah, di dalam hardware ini sendiri terdapat susunan yang mewakili alur input, proses, dan output. Nah, yang pertama adalah input device atau piranti masuk. Input device ini berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh piranti pemroses. Contoh dari piranti masukan atau input device ini adalah keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, webcam, ada voice recorder, dan layar sendiri. Pada ilustrasi di gambar ini, kalian bisa melihat di situ ada pengguna menggunakan mousepad sebagai input device untuk menggambar di komputer. Jadi, mousepad ini adalah salah satu piranti masukan yang digunakan untuk membuat gambar pada komputer. Kalian bisa searching ya, bentuk mousepad ini bisa berupa stylus pen atau board yang bisa digunakan untuk membuat gambar digital. Yang kedua adalah processing device. Processing device atau piranti pemrosesan ini berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem yang ada pada komputer. Nah, processing device ini merupakan otak dari komputer loh. Biasanya kalau menyebutnya sebagai Central Processing Unit atau CPU. Kemudian yang berikutnya adalah storage device.
Storage device ini berarti merupakan piranti penyimpanan yang diperlukan dalam suatu sistem untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device tadi. Nah, selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung yang digunakan untuk menyimpan data sebelum kita melakukan proses di komputer. Contohnya seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Itu kalian bisa lihat ya, apakah kalian sudah pernah melihat yang namanya flash disk atau hard disk? Kemudian yang berikutnya adalah output device. Setelah melakukan proses input, kemudian kita diproses, kemudian disimpan ke storage, yang keluar adalah output. Output device ini atau piranti keluar ini merupakan alat yang berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau diteruskan ke proses komputer lainnya. Contoh dari output device ini seperti layar monitor, kemudian ada printer, ada speaker, ya. Di situ terdapat contoh seorang anak sedang lagi main game di depan komputer yang sudah dikoneksikan langsung ya, sehingga suaranya bisa muncul melalui speaker. Nah, speaker ini yang disebut sebagai output device. Setelah membahas hardware, kali ini kita akan membahas software. Mungkin kalian sudah biasa dengar ya yang namanya software itu seperti apa. Jadi software ini merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja dari hardware. Nah, software ini merupakan sistem ya, jadi tidak bisa kita memegang, kita memindah secara fisik itu nggak bisa. Sistem ini dibagi menjadi dua, jadi ada software sistem operasi dan ada software aplikasi. Untuk yang pertama, kita bahas dulu sistem operasi. Biasanya kita menyebutnya OS atau operating system. Sistem operasi ini memiliki fungsi sebagai manajemen sumber daya pada sebuah komputer. Kemudian juga mengolah manajemen data, kemudian sebagai sarana komunikasi antara pengguna komputer dan komputer itu sendiri. Ada beberapa sistem operasi yang kita kenal ya, seperti Windows yang familiar ya, Windows, kemudian ada Linux, ada macOS, dan ada Linux. Kemudian software yang kedua adalah software aplikasi. Nah, kalau ini mungkin lebih familiar karena istilah aplikasi ini biasanya digunakan untuk software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna secara cepat. Beberapa contoh software aplikasi yang ada di komputer ini seperti Microsoft Office. Nah, Microsoft Office sendiri juga terdiri dari ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada PowerPoint. Kemudian ada juga aplikasi Adobe ya, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Reader. Kemudian aplikasi-aplikasi lain mungkin seperti Search Engine, ya seperti Opera, ada Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, ternyata selain ada hardware, software, kalian juga harus mengenal istilah dari brandware. Brandware ini merupakan istilah untuk pengguna atau orang yang menggunakan komputer itu sendiri. Jadi kita, ya manusia ini merupakan brandware. Ya. Jadi pengguna komputer ini akan memasukkan perintah-perintah melalui input device, sehingga komputer akan mengolah sesuai dengan instruksi dari kita. Terus sebabnya kita disebut sebagai brandware. Nah, sampai di sini kalian tahu kan? Jadi ketiga unsur di atas itu saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tidak ada software. Demikian juga sebaliknya. Keduanya juga tidak akan bermanfaat apabila tidak ada pengguna atau yang biasa disebut dengan brandware. Mudah kan untuk mengenal perangkat lunak dan perangkat keras? Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, sekarang kemarin sesuai dengan perjanjian kemarin itu kan kita akan membentuk menjadi 3 kelompok ya. Sudah dibentuk ya. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini
Kelompok 3. Jadi setiap masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 siswa ya, terdiri dari 5 siswa. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini ada kelompok 1, Ibu bagikan dulu ya lembar kerjanya. Nih, ada kelompok 1, kelompok 2, dan ini ada kelompok 3. Tolong diperhatikan ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Di sini ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini kalian perhatikan, ini kelompok 1 ya, perhatikan dulu ada nama. Tolong kalian isi nama-nama siapa saja yang ada di grup kelompok 1 ini ya. Terus petunjuk kerja, coba dibaca petunjuk kerja yang pertama itu amatilah gambar di bawah ini. Jadi di bawah ini ada gambar tentang perangkat keras komputer. Yang kedua, tuliskanlah fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer. Jadi di bawah gambar ini ada tabel ya, yang di sebelah kanan ada nama perangkat kerasnya dan di sebelah kiri ada fungsinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 7. Tolong kalian isi nama perangkatnya dan juga fungsinya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Di kelompok 2 ini masih seperti tadi ya. Tolong diisi dulu namanya. Ada nama ya, nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada petunjuk kerja. Diamati gambar di bawah ini. Di bawah ini ada gambar tentang perangkat lunak komputer. Selanjutnya tuliskan fungsi-fungsi dari perangkat lunak tersebut. Jadi di bawah gambar ini ada tabel ya, di sebelah kanannya ada nama-nama perangkat lunak dan di bagian sebelah kiri dia ada fungsi-fungsi dari perangkat lunak tersebut. Ada 1 sampai 7 minimal ya, kalian tuliskan. Yang selanjutnya di kelompok 3. Sama seperti kelompok 1, 2 ya. Yang pertama itu harus kalian isi adalah nama kelompok kalian. Selanjutnya petunjuk kerja. Amatilah gambar di bawah ini. Ada gambar juga di bawahnya. Ini tentang komponen-komponen komputer. Jadi kalian amati komponen-komponen komputer ini. Kalian baca lagi petunjuk kedua, tuliskan fungsi-fungsi dari komponen komputer ini. Jadi di sebelah kanan, kolom sebelah kanan itu ada nama-nama komponennya. Komponen komputer ada hardware, software, dan juga brandware. Nah selanjutnya di kolom sebelah kiri, kalian tuliskan fungsi-fungsi tersebut. Dan nanti di akhirnya kalian berikan kesimpulan dari yang materi Ibu kasihkan di LKPD tersebut ya. Di bawahnya, di bawah tabel nanti ada kesimpulan dari kalian kelompok ya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan kepada Ibu ya. Nanti setelah mengerjakan, Ibu kasih waktu minimal 10 menit. Cukup nggak 10 menit? Cukup ya, 10 menit ya. Setelah 10 menit nanti kita kumpul dan kita akan presentasikan satu-satu ke depan sesuai dengan kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan.
Ya. Kelompok 1 bisa? Ada yang ingin bertanya tentang soal ini? Bentar. Oh, kolom benar 1, 2, 3, 4 sampai 7. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah bisa? Ditulis. Tulis. Di kolom ini kan jenis-jenis pangkal lunak, di sini tentang fungsinya. Ditulis ke sampingnya bisa. Oke, untuk kelompok 3 ada yang bisa dibantu? Boleh, sampai sini boleh. Lengkap enggak? Lengkap tidak ini? Oke, nanti di bawahnya dibuat kesimpulan ya. Gantian suruh yang ini kalau itu biar setiap siswanya kebagian tugas. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya.
Boleh gantian nulisnya ya. Boleh gantian nulisnya. Oke, jangan ngobrol ya, tolong dikerjakan biar cepat selesai.
Kelompok 2 apa sudah selesai? Ini sudah selesai kelompok 2? Sudah, Bu. Nanti di bawahnya dibuat kesimpulannya. Di bawah dari hasil ini. Tuh, ya. Boleh siapa saja. Udah selesai. Nanti dibuat kesimpulan bawahnya. Oke, sudah semua? Sudah semua belum?
Oke, waktunya sebentar lagi ya. Dibaca juga gak apa-apa. Buat singkat baik, simpel. Bisa dibaca. Oke, sudah? Sudah semua? Sebelum kita presentasi ke depan ya, satu-satu per kelompok, kita ice breaking dulu ya, biar nggak tegang ya. Untuk semua siswa diharapkan untuk berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Kita tegangkan dulu otot-ototnya. Oke. Semangat, semangat. Semuanya tolong diikut nih ya. Linking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Jempol jari yang kanan, linking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Dua jari yang kiri, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk, ditembak-tembak yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Prok, 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 prok. Lima jari yang kiri jadi gergaji. Reg-gerek, reg-gerek. Prok, 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 reg-gerek. Prok, 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 reg-gerek. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan presentasikan hasil kegiatan kelompok kita ya. Untuk maju ke depan, boleh Ibu acak nomornya.
Boleh ya. Untuk yang maju pertama, Ibu minta kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 2. Silakan berdiri di sini, di depan sini. Oke, yuk. Siapa yang jadi moderator, anggota-anggotanya silakan. Enggak, geser sedikit lagi ke sini, geser sini lagi. Nah, yuk. Geser lagi, dirapikan, barisannya dirapikan. Kan sudah pinter, sudah besar kan? Tuh. Yuk, silakan dimulai. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Tiara Maharani dan di samping saya dan nama saya Rama dan nama saya Amar. Kok tawa? Jangan berisik. Materinya tentang apa kelompok 1? Perangkat lunak. Perangkat lunak, oke. Sebutkan dulu judulnya. Tentang perangkat. Oke, sebut. Nama perangkat lunak. Nomor 1. Internet browser. Perangkat lunak ini berfungsi untuk menerima dan menyajikan sebuah informasi dari internet berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Contohnya antara lain Google, Chrome, Opera, Mozilla Firefox, ya, terus nomor 2, Microsoft Office. Microsoft merupakan perusahaan pengembangan software yang populer. Itu karena programnya digunakan hampir seluruh pengguna komputer. Microsoft Office mencakup Word, Excel, dan PowerPoint. Semua sangat dibutuhkan dalam pengolahan data, orang startup, dan pekerjaan. Nomor 3, demokrasi yang mengadopsi desain data dari dan menggunakan banyak politik yang menangani kontrol. Suaranya tolong dibesarkan sedikit ya, Nak ya. Besarkan dikit suaranya. Pengguna dapat membuat, mengolah, dan menyusun sebuah gambar. Adobe juga menyediakan perangkat lunak lain seperti Adobe Illustrator, Adobe Premiere. Semua memiliki fungsi masing-masing. Atau yang bisa biasanya disebut setting. 6. Blender. Blender adalah perangkat lunak grafik 3D yang digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Nomor 7. Freeware dan OpenSCORE. Freeware adalah perangkat lunak yang dapat secara gratis tanpa adanya data teknologi. Namun, bagian besar perangkat freeware memiliki fitur yang tidak sempurna. Sedangkan OpenSCORE adalah jenis perangkat lunak yang proses jumlahnya dapat diakses oleh publik sehingga dapat diubah
Apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Siapa tahu ada dari kelompok 1 dan kelompok 3 ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Dibuka berapa pertanyaan? Saya, Bu. Apa yang terjadi jika komputer tidak memiliki perangkat lunak? Komputer tidak dapat berjalan atau tidak bisa mengoperasi komputer. Ada lagi? Saya, Bu. Saya. Sistem operasi perangkat lunak yang sering digunakan manusia adalah Microsoft, Windows, Chrome, dan Linux. Dan ada kesimpulannya, perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Perangkat lunak ini tidak dapat dipegang tapi bisa dioperasikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita panggil kelompok kelompok 3. Silakan maju ke depan. Tolong suaranya agak dikeraskan sedikit ya, Nak ya, biar teman-temannya bisa mendengar. Boleh perkenalkan dulu nama kelompoknya siapa? Saya akan memperkenalkan kelompok saya. Nama saya Muhammad. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Suaranya Nak, tolong dibesarkan sedikit. Suaranya besar sedikit. Kesimpulan perangkat yang saling berhubungan untuk menjalankan komputer. Karena apabila tidak ada salah satu dari komponen komputer, maka tidak akan berjalan. Baiklah, kami akhiri. Tidak membuka pertanyaan untuk kelompok ini, kelompok 3. Yang ingin disampaikan? Oke, silakan dipilih yang mana. Perkenalkan nama dari kelompok mana, biasakan ya. Oke, pertanyaannya apa? Bisa dijawab. Komponen
Jawab. CPU, Central Processing adalah bagian-bagian penting dari sebuah komputer atau sebagai otak dari sistem komputer. Ada lagi yang saya. Nanti dulu, tanya dulu, apakah sudah puas? Atau ada temannya yang ingin menambahkan, boleh dilempar ke jawabannya. Oke, sudah mengerti? Sudah. Oke, buka lagi satu lagi pertanyaan. Ada yang ingin sampaikan? Saya. Bertanya. Ini bertanya. Apakah sistem komputer akan berjalan lancar apabila salah satu komponen yang tidak ada? Saya akan menjawab. Jika salah satu komponen komputer tidak ada, maka sistem tidak akan biasa berjalan. Tidak bisa berjalan. Apakah tidak puas? Oke, Ya, simpulannya. Simpulannya mana? Simpulannya lagi. Kumpulan perangkat yang saling berhubungan untuk menjalankan komputer. Karena apabila tidak ada salah satu dari komponen komputer, maka tidak akan berjalan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, yang terakhir yang pastinya tinggal kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ayo, siapa yang moderatornya? Silakan perkenalkan dulu dari kelompok mana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Nama saya Raditya. Kok ketawa? Yang benar. Jangan bercanda. Selanjutnya. Mempresentasikan hasil diskusi. Apa masalah apa? Tentang materi apa yang akan disampaikan? Oke. Tentang perangkat keras atau hardware. Silakan dibacakan. Tolong fokus ya, jangan main-main. Pusat pengendali dan pemrosesan pada sebuah komputer. 3. Fungsinya terhubungnya komponen-komponen. 4. Fungsinya sebagai penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Oke. Keyboard. Fungsinya memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu. 5. Fungsinya
Ada yang ingin bertanya? Ya. Apa pentingnya sebuah perkenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok mana? Nama saya Imam Hanafi dari kelompok 3. Apa pentingnya sebuah perangkat keras pada sistem komputer? Soalnya akan membantu dalam menjalankan kinerja sistem informasi yang akan diterapkan di dalam komputer. Bagaimana? Tanya, kelompok 3-nya puas tidak dengan jawaban? Sudah mengerti belum? Ditanya. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah mengerti? Oke, masih ada lagi pertanyaan? Pentingnya perangkat keras dalam komputer. Apa pentingnya perangkat keras dalam komputer? Membuat komputer lebih menarik dan menambah lebih baik pada kinerjanya. Sudah? Kesimpulannya, perangkat keras adalah perangkat komputer itu terdiri atas alat yang biasa digunakan tempat masa oleh manusia dan juga bukan itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beri hapus dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini adalah mengenai tentang komponen-komponen komputer. Jadi komponen-komponen komputer itu ada 3. Yang pertama tadi ada hardware atau disebut dengan perangkat keras. Yang kedua ada software atau disebut dengan perangkat lunak. Dan yang ketiga ada brainware. Brainware itu adalah pengguna komputer atau orang yang menggunakan komputer. Jadi, dari ketiga komponen ini, jika tidak ada satu, maka yang lainnya tidak bisa bekerja. Contoh, jika ada hardware dan software tetapi tidak ada brainware, maka tidak akan berjalan, tidak akan berfungsi. Soalnya kenapa? Tidak ada orang yang menggunakannya. Selanjutnya, jika ada software dan juga ada brainware, maka tidak akan berjalan dengan lancar lagi. Kenapa? Karena kalau tidak ada perangkat kerasnya, bagaimana kita akan menggunakan software tersebut? Benar tidak? Oke. Yang terakhir itu jika ada hardware, ada brainware, tetapi softwarenya tidak ada, sama saja tidak berjalan dengan lancar karena tidak ada aplikasi di dalam komputernya. Bagaimana penggunanya ingin mengoperasikan sebuah komputer kalau tidak ada aplikasi di dalam komputer tersebut? Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Sudah paham? Oke, di sini Ibu akan memberikan tentang asesmen formatif ya. Silakan kalian lakukan atau kalian isi secara tertulis. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan, silakan ditulis dulu ya. Tulis namanya, tanggal hari ini dan juga dibuat jawabannya. 1, 2, 3, 4. Buat, tulis. Bukan dilihat, ditulis.
Kan tidak ada gambarnya. Dibaca, ditulis isinya, dikasih nama ya. Kasih nama, kasih tanggal hari ini. Pas terbang. Ya dipegang ininya. Jangan lupa dikasih nama ya. Kasih nama tanggal hari ini. Iya, boleh. Ya, waktunya cuma 3 menit ya. 3 menit, 5 menit lah. Cukup kan? Sudah ada? Sama? Oke, bisa kelompok 1. Ada kan? Ini ngapa ini, Rafa? Tulis seluruhnya. Ditulis seluruh. Kok digambar? Ditulis. Oke, sudah selesai. Oke, silakan dikumpul ya. Dikumpul, tolong temannya diambil, silakan dikumpul. Kalau sudah selesai, kembalikan lagi kepada ibu. Sudah, silakan dikumpul ke depan sini. Oke, sudah. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Nah. Kelompok 3. Perhatikan ke depan. Tolong perhatikan ke depan anak-anak. Jadi apa yang kalian rasakan ya ketika mengikuti pembelajaran ini? Apa yang kalian rasakan? Senang. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Selanjutnya itu
Apa yang dialami setelah pembelajaran ini? Adakah kalian mendapatkan kesulitan? Tidak ada ya. Semuanya lancar, paham, bisa dimengerti? Oke. Jadi, manfaat kalian mengikuti pembelajaran ini apa yang kalian dapatkan? Manfaat apa? Yang pertama dapat mempelajari tentang sistem komputer. Contoh-contohnya ya, ada apa saja? Perangkat keras dan perangkat lunak. Dan juga contoh-contohnya tadi, kalau perangkat keras itu ada apa saja? Mouse, keyboard, apalagi monitor, CPU, dan lain sebagainya. Kalau yang perangkat lunak tadi ada apa saja? Ada Facebook, Google, apalagi WA, ada Microsoft PowerPoint, Word, dan juga Excel ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang komputer, yaitu adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama. Dapat menerima data atau input, mengelola data atau proses, dan memberikan informasi output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan di dalam memori. Selanjutnya itu di sini perangkat keras memiliki wujud fisik yang dapat dilihat orang, sedangkan perangkat lunak tidak memiliki wujud fisik tapi bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang. Oke, pintar sekali. Untuk minggu depan, tugas kalian anak-anak untuk minggu depan ya, tolong diperhatikan yang di belakang untuk minggu depan. Kalian cari sumber atau cari tentang permasalahan dan spesifikasi perangkat keras. Boleh dari internet, boleh dari sumber referensi buku lainnya, boleh dari majalah, koran, dan lain sebagainya juga boleh ya. Nanti minggu depan kalian akan kumpulkan dan bisa jadi bahan untuk kita tugas kelompok lagi ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Setelah ini tidak ada. Mungkin cukup sampai di sini materi pada pagi hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan ya, kita akan bertemu lagi. Untuk mengakhiri proses pembelajaran ini ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin membaca doa. Berdoa ulang. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali dan selamat belajar di minggu depannya. Oke anak-anak, terima kasih.